Ya, terima kasih kesempatan. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Perkenalkan, nama Henderson Lambe, NIM 22013047, kelas 1B TKJY, tugas fisika ke-8, momentum. Dosen pengajar Insinyur Chris Mbokao. Momentum, impuls, dan tumpukan. Momentum linear. P merupakan besaran faktor karena kecepatan P adalah vektor. Momentum P merupakan besaran faktor sehingga kaidah penjumlahan atau pengurangan momentum mengikuti aturan faktor. Untuk 1D, Px tambah dengan Mpx menurut hukum 2 Newton. V tambah dengan Ma M dV per dt tambah dengan d per dt. Mp F tambah dengan dV per dt, dan di bawah ini DP gambaran dan DP ukuran. Kekekalan momentum, F luar tambah dengan dP per dt, dP per dt tambah dengan 0, F luar tambah dengan 0. Momentum conservation, lihat kembali hukum 2 Newton ketiga. F tambah dengan 0. Jika ada gaya luar, F luar tambah dengan 0, maka kecepatan beda berubah dari V1 ke V2. Berarti ada perubahan kecepatan Hv tambah dengan 0. Impuls I tambah dengan Ht, dan perubahan momentum Hv dari hukum 2 Newton. F tambah dengan Mh atau F tambah dengan M V1 min V2 per Ht tambah dengan F tambah dengan M Hv per Ht tambah dengan Fht tambah dengan Hv. Fad tambah dengan Hv tambah dengan I tambah dengan Hv. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya dengan selang waktu gaya yang bekerja pada benda. Fat tambah dengan L. Impuls adalah perubahan momentum beda. I tambah dengan Hv. Perubahan momentum oleh karena ada gaya luar yang bekerja pada benda sehingga mengubah kecepatan benda. F tambah dengan M V2 min V1 per Ht. Tumpukan 1D. Jika dua benda bertumbukan maka terjadi interaksi gaya-gaya. Jika tidak ada gaya lain selain gaya interaksi, maka jumlah momentum benda sebelum dan sesudah tumpukan termasuk selama bergandengan selalu tepat. Sigma V tambah dengan konstan atau sigma V konstan tambah dengan sigma V konstan. Pernyataan di atas disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Sigma V konstan tambah dengan sigma V konstan atau sigma V tambah dengan sigma V1. Secara matematis, ungkapan di atas dapat ditulis sigma V tambah dengan sigma V M1
V1 tambah M2 V2 tambah dengan M1 V1 tambah M2 V2. Koefisien restitusi tumbukan. Koefisien restitusi tumbukan E merupakan minimum perbandingan kecepatan relatif benda sesuatu tumbukan benda kecepatan relatif sesudah tumbukan E tambah dengan V1 min V2 ver V1 min V2 atau E V2 min V1 tambah dengan V1 min V2. Nilai koefisien restitusi H dapat menentukan jenis tumbukan yang terjadi pada benda. Jenis tumbukan. Koefisien restitusi. Hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik. Lenteng tumbukan E tambah dengan 1 berlaku sigma P tambah dengan sigma P berlaku sigma X tambah dengan sigma X. Lenteng sebagai 0 1. Ini lebih besar dari 0, 1 lebih besar dari L. Berlaku sigma V tambah dengan sigma V. Tidak berlaku atau sigma X tidak lenteng sama sekali. Prinsip kerja roket. Sebelum mesin roket dihidupkan, sigma V tambah dengan sigma MV tambah dengan M1 tambah M2 V tambah dengan 0. Karena V tambah dengan 0 setelah mesin dihidupkan, sigma V tambah dengan M1 V1 tambah M2 V2. Hukum kekekalan momentum sigma V tambah dengan sigma V. 0 tambah dengan M1 V1 tambah M2 V2. Artinya arah sebelum semburan gas yang menyembur keluar berlawanan arah dengan arah gerak roket. M1 V1 tambah dengan min M2 V2. Prinsip kerja roket. Sekarang instalasi collision int 1D example 1. Sebuah balok bermassa M awal diam di atas permukaan licin. Koefisien gesekan diakibatkan sebuah peluru bermassa M ditembak ke dalam balok dengan kecepatan P. Akibat peluru masuk ke dalam balok dan balok bergerak dengan kecepatan V. Carilah hubungan yang mengakibatkan M, V dan V dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Di bawah ini debug gambaran before, after. Ya, ini saya sekian dan terima kasih.